Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan insyaallah sehat walafiat, dan pertemuan kita sama-sama mempunyai niat yang sama, yaitu berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan di sore hari ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengawali dengan tilawatul Quran, bacaan Al-Quran, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam pertemuan ini, dan kita juga berlipat pahala yang Allah berikan kepada kita dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa'ahbata a'malahum. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Alhamdulillah kita semuanya bisa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad, surah yang ke-47. Di awal saya membaca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi juga yang ada di dalam surah Muhammad ini di ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Fa'lam, kata perintah yang disebut namanya fi'il amr. Ketahuilah annahu, bahwasanya la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa wajibnya kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat ini menunjukkan perintah. Fa'lam. Untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala tentu melalui kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana para ulama memberikan penjelasan bahwa rukun dari kalimat la ilaha illallah ini ada dua rukun. Yang pertama, wajibnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan kesemuanya
kepada seluruh makhluknya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, meniadakan semuanya. Kita harus yakin bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar. Ini yang dimaksud dengan meniadakan. Jadi hati kita harus yakin bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Yang dimaksud oleh sebagian ulama an-nafyu, meniadakan sesembahan untuk diibadahi, disembah, dipuja. Illallah, yaitu al-isbatu, wajib menetapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita memahami apa yang kita ucapkan dari kalimat la ilaha illallah yang disebut dengan kalimat tauhid, maka kita harus mengerti tentang dua maksud tersebut. Yang pertama, meniadakan tidak ada yang berhak diibadahi, sama sekali tidak ada siapapun. Yang kedua, al-isbatu, menetapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, khususnya seluruh karyawan dan pimpinan yang ikut bergabung di kajian sore hari ini di Rumah Sakit Harapan Bunda. Oleh karenanya, seorang hamba Allah tidaklah disebut dengan bertauhid yang benar, berakidah yang benar, berkeyakinan yang benar, bila tidak memahami kalimat tersebut. Kalimat tersebut disebut dengan kalimat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut di sebagian riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling utamanya zikir, ucapan yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara penjelasan ulama di dalam salah satu kitab Al-Qawaidul Arba wal Usul Sadasa dijelaskan bahwa dalam rukun Islam ada dua kalimat syahadah yang disebut dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dalam ayat ini hanya membahas kalimat tauhid yang berkaitan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak hanya cukup diucapkan saja, lalu kita disebut dengan bertauhid yang benar, berakidah yang benar. Namun sebagian ulama menyimpulkan bahwa ada syarat kalimat tauhid sebagai penyempurna
seorang hamba bertauhid atau berakidah yang benar. Kalimat syahadah la ilaha illallah memiliki beberapa syarat yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, kalimat tauhid itu ada dalam pernyataan salat. Di dalam tasyahud, baik dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Khususnya salat yang 5 waktu selain subuh itu tasyahudnya 2 kali. Salat zuhur, asar, maghrib, isya itu tasyahudnya 2 kali. Jadi kita menyatakan kalimat itu dalam setiap salat selain salat subuh, yaitu 2 kali pernyataan. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari pembahasan ulama dalam kitab tersebut. Yang pertama, di antara syarat kesempurnaan seorang hamba dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang pertama al-ilmu. Apa yang dimaksud al-ilmu? Mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang arti, tentang makna yang ditunjukkan oleh kalimat ini, dan mengamalkan perkara yang dituntut oleh kalimat ini, yakni berdasarkan firman Allah tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, nomor hadisnya 26, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Man mata, barang siapa mata yang meninggal dunia, yang wafat. Wa huwa, dan dia orang ya'lamu mengetahui, annahu bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Mengetahui sebenarnya kalimat tauhid ini, maka ketika ia mengetahui dengan sebenarnya kok ia wafat, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, bahwa kalimat tauhid ini adalah kalimat penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang mengangkat derajatnya kepada seluruh hamba yang mengucapkan dengan mengetahui makna arti yang sebenarnya kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Tidak hanya mengetahui kalimat atau arti atau makna dalam kalimat la ilaha illallah, tetapi yang kedua, al-yaqin, harus meyakini. Harus meyakini yang sebenarnya. Benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang wajib
disembah. Satu-satunya zat yang wajib diibadahi. Artinya tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Muslim nomor hadis 27, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Bila ada seorang hamba menyatakan, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad adalah utusan Allah, maka ketika itu diucapkan oleh seorang hamba yang tidak mempunyai keraguan di dalamnya, yakni meyakini sepenuhnya, illa dakhalal jannah. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka jangan sedikit pun kita mempunyai keraguan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sedikit pun kita punya keraguan tentang keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan sedikit pun. Kemudian yang ketiga, al-qabul, menerima secara mutlak, yakni menerima seluruhnya dengan segala konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah. Menerima secara totalitas dengan diamalkan melalui lisan, kita ucapkan la ilaha illallah tanpa ada penolakan sedikit pun, tanpa ada kesombongan sedikit pun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, qulu amanna, berkatalah kalian amanna, beriman kami, billahi, kepada Allah. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kita beri penjelasan secara singkat. Al-inqiyadu. Yang dimaksud al-inqiyadu adalah tunduk dan patuh sepenuhnya dengan kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang berkaitan dengan perintah dan yang berkaitan dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Luqman ayat 22, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin, dan siapakah yang berserah diri, wajhahu ilallah, wajahnya, dirinya, jiwanya ilallah, kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia muhsin, orang yang berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Wa ilallahi aqibatul umur, dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Al-inqiyad ini sama sekali tidak boleh ada penolakan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
sedikit pun tidak boleh ada penolakan. Kemudian al-khamis, yang kelima, as-sidqu. As-sidqu adalah jujur yang diucapkan dan diyakini oleh hatinya jujur. Apa adanya yang ia nyatakan dan ia yakini, pernyataan oleh lisannya adalah jujur sesuai dengan hati dalam meyakini kalimat la ilaha illallah. Apakah ada hamba Allah yang tidak jujur mengatakan la ilaha illallah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah ada yang tidak jujur? Ada di antara hamba Allah yang tidak jujur. Di dalam Al-Quran disebut namanya hamba munafiqun atau munafiqin. Dalam Al-Quran ada surah yang disebut namanya surah Al-Munafiq. Al-Munafiq, orang-orang munafik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 128. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan fi qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidaklah dari seorang yang bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya ia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sidqan fi qalbihi, jujur dari hatinya. Ucapan yang diucapkan la ilaha illallah, hatinya juga jujur. Hatinya juga jujur. Maka dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa harramahu Allahu 'alan nar, kecuali mengharamkan kepada hamba Allah yang menyatakan lisannya dengan benar kalimat la ilaha illallah, hatinya jujur, Allah mengharamkan neraka, membakarnya, menyiksanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ke-6 adalah al-ikhlas. Bahwa dalam mengucapkan la ilaha illallah tulus sepenuhnya, selain jujur bahwa kalimat la ilaha illallah yang diucapkan penuh dengan ketulusan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 99, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. As'adun nas, ini manusia. Paling beruntungnya manusia bi syafaati, dengan pertolonganku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Saya ulangi, as'adun nas, lebih beruntungnya an-nas, manusia, bi syafaati, dengan pertolonganku yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Man orang qala yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, khalisan dengan penuh ketulusan, min qalbihi, dari hatinya. Masya Allah. Ini adalah jaminan
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini adalah nikmat yang luar biasa. Yang terakhir, bahwa syarat yang ke-7 adalah al-mahabbah. Apa yang dimaksud al-mahabbah adalah mencintai kalimat yang kita ucapkan la ilaha illallah. Mencintai syariat yang Allah syariatkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa seharusnya seorang hamba mencintai Allah, mencintai kalimat tauhid, mencintai syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surah Al-Baqarah di ayat 165, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Di ayat ini yang seharusnya orang iman itu berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah, seharusnya sangat-sangat mencintai daripada kalimat-kalimat selain kalimat tauhid. Tentu yang berkaitan dengan kalimat thayyibah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentu harus mencintainya. Seperti ucapan alhamdulillah, seperti ucapan Allahu Akbar, seperti ucapan Masya Allah, seperti ucapan Insya Allah, maka wajib kita mencintainya. Inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pengertian secara singkat tentang syarat yang disimpulkan oleh para ulama, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan sehingga kita benar-benar diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azabnya, yakni dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya sampaikan tentang azab Allah, bahwa di antara asas dalam ibadah, kita salat, kita puasa, kita umrah, kita bersedekah, termasuk kita belajar ilmu, ada 3 asas, 3 dasar yang harus ada, yang harus kita miliki. Yang pertama adalah mencintai. Masuk dalam 2 kalimat syahadah, masuk dalam kalimat tauhid tadi al-mahabbah, bahwa menjalankan syariat Allah benar-benar mencintai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita salat, benar-benar cinta terhadap salat, dan kita berbuat baik yang lainnya. Apa saja yang kita lakukan selama itu disyariatkan dalam Islam, selama disyariatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mencintainya. Kita bersedekah disertai dengan mencintai bahwa itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa itu sebagai bentuk syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita dalam melaksanakan ibadah apapun harus memiliki selain mencintai adalah ar-raja. Punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ibadah yang kita kerjakan kita berharap ibtigha'a mardatillah. Kita berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap al-jannah. Kita berharap pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya salat, saya enggak butuh ridha Allah. Jangan. Saya salat, enggak butuh pahala. Jangan. Saya salat, enggak butuh surga. Jangan. Maka itu harus ditanamkan. Kita salat menjalankan perintah Allah karena berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap surga Allah. Kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pahala yang besar di sisinya. Sama halnya kalau urusan dunia, kita bekerja, di mana saja kita bekerja, jangan tidak berharap untuk tidak digaji. Jangan tidak berharap untuk tidak diupah. Kalau boleh saya sebut, ketika bekerja, urusan dunia, tidak berharap upah, mohon maaf, kalau kata orang Arab itu bagian dari orang yang jahlun. Jahlun murakkabun. Ya, jahlun murakkabun itu bodohnya bodoh. Sudah bodoh gitu. Itu jahlun murakkab. Jadi bekerja urusan dunia, mau digaji enggak perlu digaji, saya bekerja hanya bekerja saja. Jangan. Urusan dunia ya harus berharap supaya digaji. Tapi urusan ibadah, urusan akhirat, yaitu berharap hanya semata kepada Allah, berharap ridhonya, berharap surganya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni as'aluka ridhaka. Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ridhaka, ridhamu, wal jannah, dan surgamu. Ini yang diharapkan. Bahkan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita minta. Bahkan kalau minta surga kata Rasulullah, kalau minta surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu minta surga jangan tanggung, minta surga firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu surga al-firdaus, wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa yang menyebabkan perkataan dan perbuatan yang bisa memasukkan surga firdaus. Jadi walaupun kita ibadahnya ya biasa-biasa, tentu sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita berharap tentang surga firdaus. Sebagaimana tadi di ayat yang ke-15 saya bacakan. Kalau antum semua, bapak-bapak, saudara sekalian tahu arti yang dibaca, Masya Allah. Masalul jannati allati 'idal muttaqun. Gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, kepada orang yang bertauhid dengan benar, yang ibadah hanya semata berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya berharap ridha Allah, yang berharap selain itu surga Allah, pahala Allah. Ini yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tadi yang dibaca, fiha anharum min ma ghairi asin. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan seperti itu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin.
di dalam tempat, yakni di surga, ada minuman air tawar yang segar. Seluruh minuman di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan minuman itu. Ghairu asin itu minuman yang segar, bukan minuman yang asin. Ghairu asin, minuman apa? Mungkin di dunia merek Aqua yang terbaik atau merek yang lain. Dan di dalam surga juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Ada minuman susu yang susu itu tidak pernah berubah rasanya, selalu segar. Coba kalau susu di dunia kita buat, tidak diminum, tidak masuk ke kulkas, kira-kira tidak sedap lagi untuk diminum. Susu apa saja di dunia ini, sehebat-hebatnya, semahal-mahalnya susu, ketika bikin lebih dari 2 jam, lebih dari 1 jam, sudah tidak enak. Tapi di surga yang dijanjikan kepada orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penjelasan tadi secara singkat, yang Allah janjikan surganya, ini akan menikmati minuman di antaranya laban. Min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Tidak hanya itu, Masya Allah. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Selain minuman air yang segar, selain susu yang begitu lezat, bila diminum, juga ada minuman khamr. Minuman khamr yang tidak memabukkan. Minuman khamr yang diperuntukkan para penduduk surga, baik laki-laki maupun wanita. Makanya di surga itu, bagi penduduk surga nanti, sudah tidak ada sholat lagi, tidak ada sedekah lagi. Kerjaannya menikmati janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikmati istri kita, menikmati apa saja yang kita mau. Kekuatan ahli surga itu adalah 100 kali lipat kekuatan manusia di dunia. Dari segala hal. Bahkan dijelaskan di dalam surga itu tidak ada yang membuang air besar. Keluar dari keringatnya. Dan keringatnya itu harum. Sebagaimana minyak kasturi. Bukan kasturi dunia, kasturi surga. Kalau keringat kita di dunia, yakin termasuk keringat saya. Kalau tidak mandi saja, ya, tidak mandi sekali saja, sedap rasanya, sedap baunya, bukan sedap enak, tapi sedap kecut. Kalau boleh disebut dengan istilah sedap, ya. Termasuk siapapun ketika tidak mandi, ketika tidak bersih, ya bau keringat kita pasti bau. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka oleh karenanya tidak cukup hanya dengan minuman khamr ladzatil lisyaribin yang segar, yang lezat untuk dinikmati, tapi ada minuman wa anharum min asalin musaffa, dan ada minum madu, benar-benar madu. Asal itu madu, musaffa madu pilihan, madu pilihan, madu benar-benar madu. Masya Allah. Makanya dalam segala amal perbuatan berkaitan dengan ibadah, apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berharap surga Allah Subhanahu wa taala.
kita harus berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain harapan yang pertama adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang ketiga selain mencintai al-mahabbah, mencintai ibadah, kemudian berharap, dasar ibadah yang ketiga yang harus ditanamkan di jiwa adalah al-khauf, rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berani terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya meninggalkan salat, pasti Allah memberikan azab. Kalau saya tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, pasti Allah akan memberikan azab, memberikan sanksi kepada saya. Kalau saya tidak menjalankan perintah-perintahnya dengan sengaja, tidak menjalankan, pasti saya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita punya kekhawatiran. Rasa kekhawatiran. Ini sebagai bentuk yang harus ditanamkan. Aduh, apa yang terjadi kalau saya tidak menunaikan amanah saya? Bagaimana kalau saya menyelisih? Apa yang terjadi? Harus yang ditakuti bukan karena siapa-siapa, yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, azab itu digambarkan di dalam Al-Quran, di antaranya banyak sekali, termasuk tadi yang mungkin insya Allah panjenengan semua banyak tahu tentang surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah itu bahwa minuman penduduk neraka. Tentu orang yang ada di dalam neraka itu orang yang diazab, yang disiksa, yang diberi sanksi ketika di dunianya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya minumannya? Yaitu min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Tusqa. Penduduk neraka itu tusqa, diberi minum. Min ainin aniyah. Ain dari sumber mata air. Aniyah yang sangat mendidih. Diterangkan dalam surah An-Naba. Hamima, yang disebut airnya itu hamima. Hamim, air yang sangat mendidih. Sudah di neraka minumannya air yang sangat mendidih. 1. 2, kalau tidak dapat hamima adalah wassaqa. Wassaqa, hamima wa wassaqa. Illa hamiman wa wassaqa dalam surah An-Naba. Kalau tidak minum hamima adalah wassaqa, yaitu minumannya nanah. Saya yakin tidak mungkin tidak tahu apa itu yang dimaksud nanah. Nanah yang ada di tubuh kita karena luka, karena infeksi, itu pun bau. Ini nanah yang diperuntukkan para penduduk neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini, jadi minumannya ahli neraka itu hanya 2. Hamima wa ghassaqa. Hamim wa ghassaqa. Air yang mendidih dan nanah. Kalau istilah orang Jawa sebagian ada menyebut nanahwu. Nanah yang sangat busuk. Makanannya hanya ada 2 juga. Dalam surah Al-Ghashiyah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusmin wa la yughni min ju'." Laisa, tidak ada. Lahum, bagi mereka, ta'amun, makanan. Gak ada makanan sama sekali. Kecuali illa min dhari'. Kecuali hanya dhari'. Dhari' itu kalau orang Arab bilang shibrik. Pohon yang tumbuh
batangnya besar, kemudian ada cabang tapi tidak punya ranting. Iya, yang berduri. Yang kalau itu keinjak manusia, itu perih sekali. Itu borik namanya. Makanan ahli neraka itu bukan roti lagi. Makanan ahli neraka itu adalah borik namanya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Coba bayangkan, lapar dikasih makanan pohon yang berduri. Dimakan, ya jelas luka mulutnya. Sudah di dalam neraka lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari hal yang demikian. Wal iyadu billah. Dan tempat berlindung hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang makanan itu Allah jelaskan dalam surah Al-Ghashiyah. La yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, tidak menggemukkan. Kita makan kan tujuannya untuk sehat. Supaya ada gizi, dengan gizi kita sehat. Itu la yusmin. La yusmin wa la yughni min ju'. Dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Tidak bisa. Jangan coba-coba di dunia juga makan duri ya. Coba bayangkan di neraka. Kemudian yang kedua, makanannya banyak. Di dalam Al-Waqi'ah ada, di dalam surah Ad-Duhan ada, di dalam surah Qasas ada. Apa? Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmughli yaghli fil butun kawalil hamim. Inna syajarataz zaqqum, namanya zaqqum. Zaqqum itu sengaja Allah tumbuhkan dari dasarnya neraka. Dan buah itu kalau dimakan membuat usus yang ada di dalam perutnya terpotong-potong. Terpotong-potong. Tadi di ayat yang ke-15 dalam surah Muhammad, kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum maka memutus-mutus am'a'ahum, usus-ususnya yang makan. Itu namanya zakum. Jadi makanan ahli neraka itu hanya dua jenis, bori dan zakum. Inna syajarataz zakum. Jadi zakum itu pohon yang tumbuh dari dasarnya neraka, dan kalau dimakan itu bisa memutus usus-usus yang ada di dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Minumannya juga ada dua, hamim wa ghassaqa. Hamim wa ghassaqa, air yang mendidih, dan nana. Itu harus dibayangkan karena kita adalah calon mayit semua, termasuk saya. Apakah saya yang duluan atau antum belakangan semua? Atau antum belakangan saya duluan? Ya sama saja ya. Ya kalau saya bilang antum duluan saya belakangan, wah Ustadz ngedoain saya. Tinggal nunggu saat kematiannya. Karena kematian ini adalah wajib bagi setiap hamba Allah, bukan hanya sekedar manusia. Semua hamba Allah adalah mati. Maka oleh karenanya amal setelah kematian ini, kalau tidak karena amal solih, perbuatan yang baik yang kita lakukan, apa yang kita bawa. Demikian mudah-mudahan kajian ini membuat atau menjadikan iman kita semakin kokoh, semakin semangat, dan kalau beribadah semangat. Ya, karena apa? Cinta kepada Allah, karena berharap karena takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira kalau ada harimau di lingkungan kita, yang dari hutan ada di lingkungan kita, tidak ada penghalang
Kira-kira kita kalau ketemu harimau bisa ngantuk tidak kira-kira? Kalau ada harimau, karena saking takutnya maka hilang, kantuk kita hilang. Maka oleh karenanya ketika kita ibadah, mari kita bersemangat. Ya, karena apa? Karena 3 hal tadi. Karena memang mencari ridho Allah, bahwa ridho Allah itu mahal. Tidak didapat dengan orang yang santai. Tidak didapat dengan orang yang, kalau kata orang Jawa, yang leyeh-leyeh. Didapat oleh orang yang penuh dengan kesemangatan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang barokah. Demikian juga semoga diberikan oleh Allah kepada seluruh keluarga kita dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Harapan Bunda. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya zikir la ilaha illallah jangan hanya diucapkan zikir seminggu sekali atau setiap pagi, tapi kita laksanakan, kita wujudkan apa yang ada dalam perintah kalimat la ilaha illallah. Tentu laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita terjadi melanggar, melakukan pelanggaran kesalahan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Yang paling terakhir, yang paling terakhir yang saya sampaikan, andaikan manusia ini tidak ada sama sekali yang berbuat dosa, andaikan tidak ada sama sekali yang tidak berbuat dosa, maka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah gantikan manusia yang berbuat dosa, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, jamaah, Allah menyetarakan, menyamakan orang yang bertobat itu dengan orang yang selalu mawas dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah senang, cinta kepada hambanya yang dia melakukan kesalahan tapi mengaku itu salah, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, ustadznya semangat. Ya. Tapi yang ngaji ada sebagian kecapean. Semangat, saking semangatnya. Sama dengan khutbah. Khutbah itu umumnya kalau khutbah Jumat, ibadallah, jamaahnya rupanya diperhatikan. Itu saking husuknya, saking husuk, saking menentramkan itu kan, menentramkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak Zamzul. Jika kita terlambat dalam sholat jenazah, kan tidak ada ruku, tidak ada sujud, hanya takbir 4 kali. Iya. Kalau kita datang terlambat ke takbir terakhir gimana? Iya. Masya Allah. Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, sampun Pak Samsul. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau dijawab dulu? Bagaimana kalau masbuk dalam sholat janazah? Apa janazah? Sholat mayat atau mayit. Masbuknya takbir yang terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh si masbuk ini? Masbuk ini bahasa Arab, artinya sudah didahului oleh orang yang mengerjakan sholat lebih dulu. Artinya
Kita ketinggalan masbuk itu. Maka tetap ketika imam salam, setelah takbir yang keempat, Assalamualaikum warahmatullah. Ya, boleh satu kali karena ada dalil. Juga boleh dua kali. Kalau di Saudi itu melakukan satu kali. Umumnya. Assalamualaikum warahmatullah. Maka si makmum masbuk ini jangan ngikuti salam. Jangan ngikuti salam. Prakteknya, kalau masbuk, imam misalkan sudah takbir yang keempat. Kita takbir pertama, Allahu Akbar. Apa yang harus dibaca? Tentu yang harus dibaca adalah Fatihah. Kalau imam bukan Fatihah lagi. Kemudian imam salam, kita takbir. Jangan ngikuti salam. Takbir lagi yang kedua, apa yang harus dibaca? Membaca sholawat. Biar itu bubar, kita lanjut. Jangan ikut bubar. Kita lanjutkan takbir yang ketiga, membaca doa. Kalau laki-laki, iya Allahumma ghfir, sebut namanya. Misalkan yang meninggal dunia, Allahumma ghfir Ja'far Shadiq. Siapa Ja'far Shadiq? Kenal? Bapak kenal sama Ja'far Shadiq? Enggak kenal? Ini ustadznya Ja'far Shadiq namanya. Iya, karena belum pernah kenalan sih nama aslinya. Ya, Allahu Akbar, Allahumma ghfir Ja'far Shadiq, boleh disebut namanya. Atau langsung ganti namanya, ganti hak. Allahumma ghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'an, dan seterusnya. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha, warhamha, wa'afiha. Kalau dua mayat, Allahumma ghfir lahuma. Kalau banyak mayat, Allahumma ghfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu'anhum, wa'akrim nuzulahum, wawasi'. Kalau tidak hafal banyak, cukup. Satu saja, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir, diulang-ulang. Nunggu imamnya maksudnya nunggu imamnya takbir lagi yang keempat. Jangan diam, ulang-ulang saja Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu. Kalau memang tidak hafal yang panjang itu lumayan. Hafalnya cuma 3, ya 3. Hafalnya 2, hafalnya 1 cukup. Jangan diam. Masa Allahumma ghfir lahu ndak hafal? Iya. Kemudian setelah doa baru takbir lagi yang keempat. Setelah takbir yang keempat boleh doa lagi atau boleh tidak doa, langsung salam. Ini yang harus dilakukan bagi masbuk untuk mengerjakan sholat jenazah. Masbuk sholat jenazah. Jangan ikut, karena itu juga sholat. Dan sholat jenazah ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu beberapa orang yang melaksanakan, itu gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau kita ikut, maka kita besar pahalanya, mendapat 1 qirat. 1 qirat itu bagaikan namanya Jabal Uhud. Di Madinah itu ada gunung Uhud. Itu besar pahalanya. Nyolati jenazah, kalau kita takziah, usahakan kita nyolati. Dan itu tidak ada 10 menit. Pahalanya sangat besar. Ini kebanyakan takziah, ya hanya duduk, ngobrol, tidak nyolati, ambil wudhu. Ini pahalanya sangat besar di sisi Allah. Demikian Pak Samsul, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ketiga, demikian juga jangan ikut salam. Kalau yang kedua masbuknya, tidak mengikuti, ya imam pertama takbir, baru kita masuk, takbir yang kedua, begitu semisal itu tidak mengikuti salamnya imam. Nambahi berapa kurangnya. Takbir yang diumumkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bisa 4 kali, bisa 5, bisa 6. Tapi prakteknya yang jumhurul ulama memilih yang 4 kali. Takbir pertama, kemudian baca Fatihah, takbir lagi baca sholawat, takbir lagi baca doa, takbir lagi langsung salam. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Saya pernah, ini kejadian nyata, kisahnya nyata, riwayatnya nyata. Yang meriwayatkan rawahu Ja'far Shadiq. Ya, karena saya kejadian. Abi saya meninggal. Sudah disolati,
selesai, kemudian ada tamu baru. Ya namanya sudah nyolati, tamu nyolati sendiri. Nyolati di depan jenazah menghadap kiblat, ada ruku, ada sujud. Cuma satu rakaat. Ini terjadi. Ya. Jadi orang-orang pada ketawa, itu salat apa? Kalau salat jenazah kan nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ini salat apa? Saya yang lagi berduka, lagi sedih, jadi ikut ketawa. Ketawa tapi bukan terbawa, ketawa senyum. Iya, ini menunjukkan ketidaktahuannya. Apa enggak pernah ikut nyolati jenazah selama hidupnya? Itu terjadi. Maka oleh karenanya, itu pertanyaan ketika masbuk, yaitu melanjutkan kekurangan takbirnya. Kalau kurang 2 kali, berarti nambah 2. Kalau kurang 3 kali, nambah 3 kali. Berarti 4. Baru salam sendiri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Iya. Sudah kenal dengan Pak Ja'far Shadiq? Oh, Pak Ja'far Shadiq sebelah. Ya, guyon enggak apa-apa, Pak. Karena belum pernah kenalan gitu. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang saya hormati. Saya akan bertanya yaitu tentang kesalahan pada orang lain yang disengaja. Tapi menurut alurnya, kalau kesalahan pada sesama kita yang disengaja itu kita harusnya datang, minta maaf dan mengaku apa yang kesalahan yang kita lakukan. Tapi di situ ada 3. Yang pertama, orang yang kita berbuat salah itu sudah pergi, kehilangan alamat, mungkin tidak ketemu, kita cari. Yang kedua, dia sudah meninggal dunia. Yang kedua. Dan yang ketiga, itu masih hidup. Tapi kita malu untuk menghadapi atau untuk mengaku bahwa Pak D, ayah yang Bapak hilang itu sebenarnya saya yang murni. Aku mohon maaf ya, saya harus dimaafi. Karena aku minta maaf pada Allah, saya harus minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan dan bisa berbuat salah. Nah ini kita itu tidak bisa menemui orang yang 3 ini. Yang masih hidup kita nggak kuat menahan malu kita karena mengaku. Kalau kita mengaku mungkin jangan tertulis penuh ya Pak ya. Kita mengaku, Pak, saya yang nyuri ayam, Bapak saya minta maaf ya, saya maafkan. Jangan ulangi lagi ya, perbuatan itu salah. Ya Pak, kita kan sudah selesai, sudah dimaafi, baru kita minta ampun, maaf pada Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sebenarnya mau tobat ini Pak, tapi kita harus menghadap dulu kepada yang bersangkutan 3 tersebut. Nah kita tidak bisa menemui ketiga itu, tolong dijelaskan supaya kita ini minta maaf kepada Allah diampuni dan bertobat, tidak mengulangi perbuatan itu lagi, dan tidak diampuni dosa-dosa kita kepada orang lain yang tidak bisa kita temui ataupun kita malu mengaku dan kita kepada orang tersebut. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Iya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa quwwata illa billah. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Secara singkat, ini pertanyaannya cukup berkualitas ya. Walaupun tadi kenal orangnya tapi tidak kenal namanya. Banyak yang kenal orangnya tapi tidak kenal namanya. Ya. Jadi ada kenal nama tapi tidak kenal orang. Ada. Pernah terjadi, kisah nyata terjadi. Di waktu hari kurban kemarin. Kenal namanya. Ketemu saya datang. Pak, saya mau menemuin Ustadz Ja'far. Sudah kenal dengan Ustadz Ja'far. Nanya kepada saya. Sudah lama kenal dengan Ustadz Ja'far. Benar. Padahal saya lah. Ada apa? Ini mau minta bagian daging kurban gitu kan. Udah dipesan sama Ustadz Ja'far. Benar sudah ketemu dengan Ustadz Ja'far. Sudah. Tapi saya tidak bilang saya orangnya. Takut malu gitu kan. Ya insya Allah nanti saya temuin, tapi Ustadz Ja'far lagi sibuk. Nanti biar panitia itu yang saya suruh, biar Bapak dapat. Jadi kenal nama tapi tidak kenal orang. Sehingga dibawa juga untuk minta daging kurban bawa nama Ustadz Ja'far.
Jadi jawaban, kalau punya salah kepada Allah, itu kalau kita melakukan kesalahan, nih semalam nih berbuat kesalahan kepada Allah, itu jangan bercerita kepada orang lain. Langsung bertobat kepada Allah. Kalau bercerita kepada orang lain itu dosa besar. Karena Allah menutupi kesalahan kita. Satu. Bertobat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ada syarat tobat. Syarat tobat itu bertobat dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi. Namun ketika mempunyai kesalahan kepada Bani Adam, kepada anak Adam, yakni kepada manusia, maka dimintai kehalalannya. Kalau barangnya diambil, ya dimintai kehalalannya. Bagaimana kalau itu tidak dimintai kehalalannya, tidak ditemui? Maka fa'amruhu ilallah. Urusannya terserah Allah. Kita punya salah sama bapak, tapi saya tidak minta maaf kepada bapak. Syaratnya bertobat itu harus minta maaf kepada bapak. Tapi saya malu kepada bapak. Maka urusannya ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Mungkin kita banyak amal baiknya. Namun wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, adzabahu, Allah akan mengadabnya. Jadi kembalikan kepada Allah ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang syarat yang benar adalah minta maaf. Iya, kepada orang itu. Tapi karena mungkin kalau minta maaf bagaimana dengan segala macam alasan, itu berarti syarat tidak dipenuhi kepada manusia. Ini petunjuk dalam syariat. Maka bagaimana? Fa'amruhu 'ala Allah. Maka urusan itu bagaimana Allah nanti akan apakah mengampuni kepada kita atau Allah menyiksa kepada kita dengan sanksi yang belum pernah kita minta maaf kepada orang. Namun ini syarat ketika ada orangnya. Ketika kita mau minta maaf tidak ada orangnya. Ya, saya pernah dititipi uang sebesar 250 ribu untuk adiknya. Tapi ternyata adiknya juga tidak datang. Kakaknya yang ngasih uang tidak datang sampai sekarang. Kabarnya saya tidak tahu. Tentu uang itu kan bukan untuk saya. Bagaimana caranya? Ya, saya sedekahkan ke masjid. Dan saya niatkan ya pahalanya untuk orang yang punya uang itu. Pada suatu saat nanti datang, saya wajib mengganti itu. Karena saya memberikan sedekah tidak karena izin orang yang ketika orang yang punya nanti harus diganti, saya harus mengganti. Bagaimana uang untuk sedekah? Kembali untuk saya pahalanya. Itu. Lah ketika kita ngambil barang orang, haknya, kok ditanya orang nggak ada, alamatnya tidak jelas, mungkin sudah wafat, banyak-banyaklah mendoakan kepada orang itu. Saya punya salah kepada bapak. Bapak dicari sama saya tidak ada. Saya banyak-banyaklah mendoakan bapak, mendoakan pengampunan untuk bapak. Dan sekali tempo kita kalau diberi kelonggaran rezeki, kita bersedekah ke masjid, ke orang miskin, orang yang membutuhkan di jalan Allah, untuk perjuangan jalan Allah. Tujuannya pahalanya untuk si bapak, kebaikannya. Itu syaratnya. Maka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya. Ya, jadi kalau orangnya tidak ada, alamatnya tidak jelas bagaimana meninggal atau tidak, perbanyaklah mendoakan pengampunan untuk dia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan mendoakan orang muslim, seorang muslim, itu sunnah. Itu sunnah. Itu di ayat tadi, di ayat yang 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir, doakanlah pengampunan untuk dosamu Muhammad dan untuk orang-orang iman laki-laki dan iman perempuan. Saya mendoakan Pak Samsul itu sunnah, itu perintah. Saya mendoakan Bapak itu sunnah, itu perintah. Ya, Allahumma ufir
Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal itu sunnah. Di dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbana ighfirli untuk dirinya pengampunan, wali walidayya, dan untuk kedua orang, walil mu'minina, dan untuk seluruh orang iman sunnah. Apalagi Ustadz mohon didoakan. Kalau insya Allah iya, itu harus didoakan. Karena kata insya Allah itu bukan diingkari. Itu merupakan janji yang harus ditepati. Kadang kita bilang insya Allah hanya sebagai tameng insya Allah, tapi tidak menetapi kadang. Jadi itulah Bapak jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Sekali lagi amini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan keluarga kita, dan seluruh pengurus, pimpinan, pemilik, dan seluruh keluarganya, seluruh karyawan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Ya. Tentu karyawan Rumah Sakit Harapan Bunda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, yang kurang enak didengarnya, kasar dalam bahasanya, sekali lagi mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, adapun yang salah dari saya sendiri ataupun dari setan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.